Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Triza, NIM 006, Akbarudin, NIM 023, Heti Febriana, NIM 051, Haniadiah, NIM 052, dan Rizky Rahma, NIM 055. Akan menyampaikan mengenai telaah yang telah kami buat mengenai artikel yang berjudul Tax Compliance of Small and Medium Enterprises, a Developing Country Perspective, yang ditulis oleh Doren Musimenta, Stephen Korutaro, Kunda Bayang Yanga, Moses Muhwezi, Brenda Akan Kunda, dan Irene Nalukeni dari Makerere University Business School, Kampala, Uganda. Saya, Heniadiah Anggreni, NIM 052, akan menyampaikan mengenai gambaran umum di bagian pertama. Yang pertama yaitu abstrak. Di sini terdapat tujuannya, yaitu untuk membangun hubungan antara keadilan pajak, kekuatan isomorfik, respons strategis, dan kepatuhan pajak pada usaha kecil dan menengah atau UKM Uganda. Metodologi yaitu studi korelasional dan cross-seksional menggunakan dua jenis responden permintaan yang diwakili oleh responden Badan Pemungut Pajak dan penawaran yang diwakili oleh responden UKM. Temuannya yaitu keadilan pajak, kekuatan isomorfik, dan tanggapan strategis memiliki prediksi pada kepatuhan pajak. Efek mediasi yang signifikan dari keadilan pajak dan juga respons strategis ditemukan. Selanjutnya ada batasan atau implikasi. Tidak hanya fokus pada pentingnya pertimbangan analitis rasional keadilan pajak oleh wajib pajak, di samping itu kekuatan isomorfik dan tanggapan strategis menetapkan dasar untuk memahami kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, orisinalitas penelitian. Metodologi yang memasukkan dua jenis responden yaitu sisi penawaran kepatuhan pajak dan sisi permintaan kepatuhan pajak mungkin menawarkan cara unik untuk memperoleh hasil yang lebih baik daripada penelitian sebelumnya. Selanjutnya, pendahuluan. Kepatuhan pajak merupakan masalah penting bagi negara-negara di seluruh dunia karena pencarian pendapatan pemerintah yang tak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan publik. Mobilisasi penerimaan pajak yang efektif dari semua pelaku ekonomi meningkatkan layanan publik di negara berkembang. Menurut Cerqueti dan Chopier tahun 2009 dalam Gohu dan Sumere 2012. UKM sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara karena kontribusinya yang signifikan terhadap produk domestik bruto dan merupakan bagian besar dari sektor swasta di negara berkembang, menurut Hatega 2007. Namun, UKM terkenal karena kurang dapat dilacak oleh administrasi pajak dan pembayaran pajak yang lebih sedikit secara terus-menerus, menurut Ahmed dan Braithwaite 2005. Untuk usaha kecil, kurangnya kepercayaan pada keadilan sistem pajak dan legitimasi otoritas pajak meningkatkan kemungkinan penggelapan pajak oleh perusahaan tersebut, menurut Webley 2004. Perilaku kepatuhan pajak UKM dapat digambarkan dalam istilah isomorfisme yang dibentuk oleh tekanan dan ekspektasi kelembagaan. Temuan Lederman 2003 mendorong pemikiran bahwa sistem sosial dan individu tidak hanya bersaing untuk mendapatkan sumber daya, tetapi pada akhirnya mencari legitimasi. Teori kelembagaan berpendapat bahwa lembaga secara pasif menyesuaikan diri dengan kekuatan isomorfik untuk mendapatkan legitimasi. Oliver 1991 menyarankan bahwa lembaga secara aktif bereaksi terhadap kekuatan ini melalui tanggapan strategis yang bergerak dari kesesuaian ke perlawanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Heti Febriana, NIM 7211418051 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai literatur review. Nah, yang pertama itu ada latar belakang teoritis. Jadi menurut James dan Alley tahun 2004, kepatuhan pajak adalah sejauh mana wajib pajak itu mematuhi undang-undang perpajakan dan pembayaran penuh atas semua pajak yang harus dibayar menurut Braithwaite tahun 2009. Teori
Teori kelembagaan mengakui bahwa organisasi beroperasi dalam arena sosial dan oleh karena itu harus mempertimbangkan pengaruh sosial daripada ekonomi murni pada praktik organisasi. Menurut Rogers dan kawan-kawan tahun 2007, ia mengakui bahwa praktik organisasi dipengaruhi oleh keberadaan dan operasi lembaga di industri atau di negara mereka. Konsep isomorfisme institusional adalah alat yang berguna untuk memahami prosedur yang mencakup kehidupan organisasi. Menurut DiMaggio dan Powell tahun 1983, seperti kepatuhan pajak UKM. Nah, berdasarkan Mizruchi dan Fein tahun 1999, perusahaan secara konstan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan legitimasi melalui kepatuhan terhadap tekanan yang muncul dari lingkungan kelembagaan mereka. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu keadilan pajak dan kepatuhan pajak. Menurut Alam dan kawan-kawan tahun 1992 menemukan bahwa kepatuhan lebih besar ketika individu itu merasakan beberapa manfaat dari barang publik yang didanai oleh pembayaran pajak. Nah, Merriam dan tahun 2013 menemukan bahwa individu yang lebih puas dengan penyediaan layanan publik lebih cenderung memiliki sifat patuh terhadap pajak di Kenya, Uganda, Tanzania, dan Afrika Selatan. Demikian pula Siahan tahun 2012 di mana melalui keadilan prosedural dan distributif, keadilan dan kesetaraan diketahui bahwa pengaruh langsung keadilan pajak terhadap kepatuhan sukarela adalah positif dan signifikan, dan ada pengaruh tidak langsung dari keadilan pajak terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan. Yang ketiga itu ada kekuatan isomorfik dan kepatuhan pajak. Nah, menurut teori pengaruh sosial, perilaku dan sikap kepatuhan terhadap sistem perpajakan diduga dipengaruhi oleh perilaku dan norma sosial kelompok acuan individu. Menurut Merima tahun 2013. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa perilaku manusia di bidang perpajakan itu dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan cara yang sama seperti bentuk perilaku lainnya. Nah, mengikuti garis pemikiran ini, Mulligan dan Leyne tahun 2011 menemukan bahwa profesional pajak internal adalah agen perbatasan yang meskipun bekerja dalam organisasi mereka sendiri mampu mempengaruhi dan membentuk undang-undang dan praktik perpajakan di bidang organisasi dan lingkungan ekonomi dan politik yang lebih luas melalui pemberlakuan praktik perpajakan dan mempengaruhi undang-undang itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada respon strategis dari wajib pajak dan kepatuhan pajak. Nah, menurut Frida tahun 2010, ini adalah kepatuhan strategis dan sadar terhadap persyaratan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi organisasi dan menghindari kritik atau sanksi keuangan karena ketidakpatuhan terhadap hukum dan norma sosial yang diberikan. Nah, menurut Asmi tahun 2008 berpendapat bahwa meskipun otoritas pajak itu dilengkapi dengan fungsi seperti penilaian dan pemungutan, kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan itu tidak hanya bergantung pada hal-hal teknis seperti cara pengenaan, pemeriksaan teknis, penyidikan, dan sanksi penegakan sebagai perwujudan dari ketentuan hukum perpajakan. Untuk yang selanjutnya yaitu hipotesis. Untuk hipotesis sendiri dari penelitian ini yang pertama yaitu H1 ada hubungan positif antara keadilan pajak dengan kepatuhan pajak. H2A ada hubungan positif antara gaya isomorfik dengan kepatuhan pajak. H2B ada mediasi yang signifikan oleh keadilan pajak pada hubungan antara isomorfik kekuatan dan kepatuhan pajak. H3A ada hubungan antara tanggapan strategis dan kepatuhan pajak.
H3B ada hubungan kekuatan isomorfik dan respons strategis dari pembayar pajak UKM. H3C respons strategis memediasi hubungan antara kekuatan isomorfik dan pajak pemenuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, desain populasi dan sampel. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain cross-sectional. Kemudian populasi menggunakan dua jenis responden. Yang pertama, permintaan dari Badan Pemungut Pajak, kemudian penawaran dari UKM sebagai kepatuhan pajak untuk memeriksa kepatuhan pajak yang dirasakan di UKM Uganda. Kemudian sampel dari 306 UKM yang menggunakan Kresge dan Morgan 1970, tabel pendekatan pemilihan sampel, dan menggunakan metode putar dalam memilih mata pelajaran. Yang kedua adalah kuesioner dan pengukuran. Data dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Pengukuran menggunakan keadilan umum, ekuitas pembayar pajak, koersif, peniruan, profesionalisme, menyembunyikan, tawar, melarikan diri, pelaporan pemenuhan, dan pembayaran pemenuhan. Yang ketiga adalah manajemen data, yaitu menggunakan analisis faktor eksplorasi, yaitu teknik untuk mengidentifikasi kelompok atau kelompok variabel dan memiliki kegunaan untuk mengurangi kumpulan data ke ukuran yang lebih dapat dikelola sambil mempertahankan sebanyak mungkin informasi asli. Itu hasil analisis, di mana ini untuk menunjukkan hasil dari penelitian terhadap hipotesis yang ada, yaitu yang pertama ada H2B, di mana menunjukkan bahwa dari hasil penelitian ini bahwa keadilan pajak hanya sebagian saja memediasi antara hubungan isomorfik, sedangkan untuk H3C sendiri yaitu di mana tanggapan strategis sepenuhnya memediasi antara hubungan kepatuhan pajak dan kekuatan isomorfik. Selanjutnya itu mengenai kesimpulan, di mana temuan studi ini memiliki implikasi penting bagi akademisi dan negara berkembang. Misalnya karena otoritas pajak menegakkan undang-undang perpajakan dalam memastikan pengumpulan pajak, maka pembayar pajak harus memperhatikan apa saja yang dilakukan untuk menghindari pajak ini. Karena tanggapan strategis berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Penting bagi otoritas pajak untuk menyadari hal ini dan mengantisipasi tanggapan tersebut untuk menetralisirnya. Keadilan pajak, administrasi perpajakan di Uganda seharusnya hanya mengikuti peraturan pajak yang adil dalam administrasi sistem perpajakan. Kepatuhan pajak tumbuh subur bila ada lembaga yang kuat. Dengan demikian, pemerintah harus bertujuan untuk membangun lembaga yang kuat seperti otoritas pajak karena isoformisme telah ditemukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Misalnya kita menuju kesimpulan di mana terdapat keterbatasan bahwa penelitian ini terbatas pada UKM di Uganda, sehingga hasilnya hanya dapat digenerasikan pada UKM di Uganda. Lalu mengingat bahwa ini adalah penelitian cross-sectional, perubahan dari waktu ke waktu tidak dapat dinilai, dan diperkirakan seberapa cepat tindakan studi ini dapat menanggapi perubahan apapun tidak dapat diberikan. Ini mungkin karena organisasi berubah, serta sistem dan keadaan di sekitarnya. Lalu saya menyarankan atau rekomendasi untuk studi ini, karena studi ini sebagian besar difokuskan pada UKM di sektor swasta, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan di antara entitas sektor publik dan perusahaan besar dengan menggunakan rangkaian metodologi yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang telah artikel. Kita mulai dari abstrak, di mana abstrak sudah menjelaskan tujuan penelitian dan abstrak juga sudah menjelaskan tentang originalitas penelitian. Lalu abstrak juga sudah menjelaskan desain metodologi pendekatan yang dipakai dalam penelitian. Lalu secara umum abstrak sudah menggambarkan isi penelitian. Selanjutnya itu telah artikel bagian pendahuluan. Yang pertama adanya fenomena gap yang terjadi. Lalu yang kedua disebutkan mengenai teori yang mendasari. Yang ketiga dijelaskan mengenai metodologi yang dipakai. Lalu yang keempat tidak disebutkan mengenai research gap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rahmadiani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan artikel dari kelompok 8.
Selanjutnya ada telaah literatur review. Di dalam literatur review ini, penjelasan dari hipotesisnya cukup rinci sehingga pengembangan hipotesis sangat jelas. Namun, tidak terdapat adanya kerangka berpikir. Di dalam literatur review ini sudah memberi penjelasan mengenai green theory yang digunakan, yaitu teori keadilan dan kelembagaan. Namun, dalam literatur review hanya menjelaskan penelitian terdahulu, sedangkan tidak mendefinisikan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci dan lengkap. Selanjutnya yaitu telaah metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, tidak memaparkan penjelasan desain dan metode sampel yang digunakan. Selain itu, penjelasan kuesioner dan pengukuran dalam metodologi penelitian ini kurang jelas. Namun, penjelasan mengenai analisis manajemen data yang digunakan sudah cukup jelas. Untuk selanjutnya yaitu ada telaah hasil analisis. Dalam hasil analisis ini yang pertama, penjelasan hasil terhadap hipotesis yang ada sudah jelas. Yang kedua, penjelasan grafik belum dijelaskan secara mendetail. Nah, ketiga, adanya hasil uji sobel yang tidak diuraikan lebih detail. Berikutnya yaitu telaah kesimpulan. Dari artikel tersebut, kesimpulan telah dipaparkan dengan lengkap dan rinci terkait temuan atas hasil penelitian. Untuk keterbatasan dan rekomendasi, keterbatasan atas penelitian ini telah digambarkan dengan jelas di akhir artikel, serta memuat saran atau rekomendasi yang dapat digunakan peneliti lain untuk mengembangkan artikel ini. Telaah dari artikel ini secara umum ada 4. Yang pertama, artikel disajikan dan dipaparkan dengan baik. Yang kedua, pada beberapa bagian, penjelasan yang disajikan dalam artikel ini masih kurang lengkap. Ketiga, artikel berasal dari luar negeri yaitu Uganda dan menggunakan bahasa Inggris sehingga pemahamannya cukup sulit untuk dipahami. Keempat, hipotesisnya bercabang sehingga membuat pembaca bingung. Sekian pemaparan dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.